Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, para alimil ulama, para asatid, para tuan guru yang saya muliakan, dan juga wabil khusus kepada pengurus itu Masjid Al-Hikmah, dan juga kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita hadir di masjid yang mulia ini selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat jasmani maupun rohani, wabil khusus yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan ke junjungan baginda alam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, berikut seluruh umat-umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, yang mana tadi kita telah melaksanakan itu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ibadah wajib kita, apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan, yang mana alhamdulillah kita sudah berada yaitu pada tanggal 18 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita semua yaitu kita selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan juga mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang perlu diketahui banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai istilah kata mengistimewakan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan sekali di bulan suci Ramadan. Bahkan ini khusus untuk umatnya, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena pada waktu dulu, pada zaman Nabiullah Musa alaihi wasallam, itu Nabi Musa, Bapak para hadirin, sangat mengharapkan. Beliau Nabi Musa ingin sekali yaitu dicap atau ingin sekali ikut dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari umatnya. Maka di dalam keterangan yaitu dikatakan Nabi Musa mendapatkan kitab suci, yaitu kitab suci yang bernama kitab
Taurat. Setelah beliau yaitu menerima kitab suci Taurat, beliau membaca, istilah kata setiap hari selalu dibaca, dibulak-balik. Ternyata di lembaran-lembaran kitab suci Taurat itu ada beberapa keterangan, yaitu bahwa akan ada yaitu umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya yaitu keterangannya itu qala habin qara'a Musa alwahun wajada fi fadila ummati Muhammad ya rabbi ma hadi ummatil marhumah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ini siapa, umat siapa yang terkasih ini? Saya ingin tahu kok kenapa ini umat ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hai Musa, ini umat aku kasihi, yaitu aku sangat muliakan, ini adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca lagi sama Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika dibaca terusannya yaitu setiap yaitu amal ibadah walaupun itu sedikit Allah ridho. Allah istilah kata sangat menyayangi ini umat walaupun itu amalnya sedikit tetap, yaitu umat tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan ucapan dengan lafaz yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wasyhadu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini dengan kecapan ini, yaitu ini umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surganya Allah walaupun hanya sedikit amalnya itu. Terus dibaca lagi sama Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu ada keterangan yaitu ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini umat siapa lagi? Setiap hari umat selalu mengerjakan salat 5 waktu, dan setiap salat 5 waktu itu yanzil rahmah, diturunkannya rahmat Allah kepada ini umat. Ini siapa umat? Hai Musa, ketahuilah ini adalah juga umat bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna, yaitu kalau begitu saya ingin jadikanlah saya ini bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca lagi itu oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dan ketika itu ini umat siapa lagi ini? Yaitu setiap bulan suci Ramadan, yaitu umat selalu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, yaitu full semuanya, yaitu dari mulai tanggal 1 dan semua fayaghfiruna lahum, maka ini umat akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Ya Rabb, ini siapa umatnya? Ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau begitu saya mohon jadikanlah bagian saya ini umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya ketika itu Nabiullah Musa ingin sekali, makanya tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, hai Musa, ketahuilah olehmu, karena kamu bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah manusia istilah yang melebihi daripada manusia yang lain, maka engkau akan menjadikan kalamullah, kalamnya Allah, maka untuk itu engkau harus bersyukur kepada aku, kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan harapan kita di bulan suci Ramadan ini, apalagi kita sudah pertengahan, ya kan, sisa hari-hari, yaitu untuk itu marilah kita perbanyak yaitu ibadah kita, amaliyah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnahnya. Dan juga kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana seperti yang kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diampuni seluruhnya dosa-dosanya, baik itu dosa yang akan datang maupun dosa yang telah lalu. Itu semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga man qama Ramadan imanan wahtisaban. Jadi ada dua hadis, ada man shoma, ada man qama. Sama ujungnya, gufiro lahu dengan dua sesi, gufiro yaitu wahtisaban, iman wahtisaban, karena iman dia kepada Allah, dengan dia beriman percaya kepada Allah, dengan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Wahtisaban karena dia mengharapkan yaitu semua pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Man qama, barang siapa orang yang qiyam itu artinya menurut para ulama itu artinya salat tarawih, qiyamul lail. Makanya di dalam kita salat tarawih boleh niat usolli sunnatat tarawih, dan juga boleh usolli sunnatat qiyamul lail. Sejak aku niat salat qiyamul lail makmum karena Allah. Boleh niat usolli sunnatat tarawih, sejak aku niat salat tarawih 2 rakaat makmum karena Allah. Jadi boleh dua niatnya, boleh qiyamul lail, boleh salat tarawih. Jadi artinya ini penafsiran qama Ramadan adalah salat tarawih, bukan salat tahajud. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk mencapai yaitu tingkatan-tingkatan di dalam beramaliyah di bulan suci Ramadan? Karena banyak sekali, karena ada hadis yang mengatakan kam min shaimin, berapa banyak sekali orang umat Islam puasa di bulan suci Ramadan, laisa lahu min siyam, dia setiap hari dari tanggal 1, tanggal 2 sampai sekarang tanggal 18 min siyami ilal ju, terkecuali menahan lapar. Dia dari pagi sampai sore nahan lapar, dia enggak minum, enggak makan, terus dia jaga, ya kan, karena hanya untuk menghindari daripada beberapa sesuatu yaitu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi apa? Man kam min siyamin, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kata Imam Ghazali mengatakan bal tamamus siyam, bagaimana cara untuk menyempurnakan kita puasa kita di bulan suci Ramadan? Apa itu? Bikafil jawarih, kata Imamul Ghazali, yaitu dengan sebab untuk menyempurnakan bulan suci Ramadan supaya semua dapat, pahala dapat, ibadah kita dapat, yang wajib, yang sunnah. Kita puasa di bulan suci Ramadan, semuanya pahala apa yang diberikan oleh kita dapat menghasilkannya. Apa kata bikafil? Yaitu dengan mencegah, menahan semua anggota badan kita, dari mulai kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, semuanya kita jaga. Amma yakrahullah, sesuatu apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar untuk apa, yaitu menahan hawa lapar, karena menahan hawa haus. Nah, tapi mencegah daripada bikafil jawari, semua anggota badan kita dicegah oleh kita. Bal yang bagi antah fadal ain anin nadri, bahkan yang paling baik adalah yaitu menjaga penglihatan mata kita anid nadri lal makarih, yaitu melihat kepada sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat kemaksiatan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilarang oleh agama, sesuatu istilah kata yang sangat dibenci oleh agama, itu kita harus jaga. Wal lisan anil nutki, dan pembicaraan, omongan kita, lidah kita anil nutki, yaitu berbicara, yaitu kita jaga semuanya. Anil nutki bimalu, yang tidak ada manfaatnya. Wal udun, telinga kita jaga pendengaran kita, sesuatu istilah kata yang tercela kita jauhkan dari perkara-perkara yang tercela. Terus apalagi wal udud anistima ilal maharamallah, sesuatu istilah kata yang mengharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita jaga anggota badan kita, mata kita, lidah kita, pendengaran kita yang tidak ada manfaatnya, insya Allah semua apa yang kita harapkan maka kita akan dimasukkan ke dalam hadis man shoma Ramadan
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman wahtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jelas nih ya, paham nih ya. Ya, jadi itu semua harapan kita. Terus apalagi man qama Ramadan, kan banyak sekali orang Islam yang berpuasa. Man kam min shaimin laisa min syami ilal ju. Maka oleh karena itu marilah kita terus kita tekankan, kita bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita giatkan, yaitu kita girahkan untuk beribadah kepada Allah, baik yang wajibnya maupun yang sunahnya. Apalagi di bulan suci akhir-akhir ini mendekati, dari mulai tanggal 18 tanggal 18 sampai tanggal 20, 21, 22, 23. Karena kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada sesuatu malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itulah harapan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam, istilah kata, sesuatu yang sangat diistimewakan khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam surat, yaitu inna anzalna fi lailatin mubarak. Aku turunkan ini kepada kalian, hai umat baginda Nabi Muhammad, lailatul mubarak, malam yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa malam yang berkah? Makanya di Al-Qur'an itu ada kata-kata berkah, Lailatul Barakah. Apa itu? Yang pertama itu ada dua di dalam Al-Qur'an. Setiap dari setahun itu ada dua malam yang diberkahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama kata ulama malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Cuman kalau malam nisfu Sya'ban didhahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hitungannya. Oh, ini tanggal 1 malam nisfu Sya'ban. Terus sampai mana? Pas mulai masuk tanggal 15 itu malam nisfu Sya'ban. Tetapi malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya umat, yaitu hamba-hamba umat Nabi Muhammad, supaya bersemangat lebih girah lagi, yaitu menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan. Tujuan supaya, yaitu karena diturunkannya malam Lailatul Qadar itu setiap malam-malam yang ganjil. Makanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya, yaitu kepada istri-istrinya, anak-anaknya, supaya apa? Supaya itu beriktikaf di dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iktikaf, kalau kita bicara iktikaf, Pak, itu iktikaf itu seperti ibadah yang lain. Dia itu ada rukun, ada syarat. Kita belum pernah dengar rukun iktikaf itu ada 3. Sebagaimana ada rukun wudu, ada rukun sholat. Rukun wudu jumlahnya ada 6. Rukun sholat jumlahnya sekitar ada 17. Bahkan ikhtilaf, ya kan, ada yang 15, ada yang 17. Tapi rukun iktikaf itu ada 3. Yang pertama niat, kita harus niat. Makanya kadang-kadang orang datang ke masjid mau ngapain, mau iktikaf tapi tidak ada niatnya. Ya kan, dari rumah dia mau iktikaf, mau tidur doang di masjid. Sebenarnya itu ada niatnya. Mana niatnya? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Saya niat iktikaf di dalam ini masjid. Sunnah karena Allah. Tergantung niatnya. Kalau dia niat wajib jadi pahala wajib. Kalau dia niat sunnah jadi pahala sunnah. Bagaimana niatnya? Nawaitu fardul iktikaf. Aku niat, saya niat fardu itikaf, pahala dapat pahala fardu itikaf. Makanya niat nawaitul itikaf itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua lubsun itu berdiam di dalam masjid. Terus rukun yang ketiganya masjid. Jadi 3, niat, lubsun, berdiam sama masjid. Itu 3 antara 3 ini. Kalau berdiam selain masjid nggak bisa. Mana musola masjid bukan. Makanya kalau masjid sama musola itu beda tipis doang. Kalau sudah bicara masjid itu udah
mencakup sholat tahiyatul masjid, sudah mencakup iktikafnya juga. Makanya kalau kita mau ke masjid itu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau musola belum tentu dia itu masjid. Kalau musola itu tempat sholat, Pak. Para hadirin, tempat sholat kita di rumah bisa bikin musola, bisa enggak? Bisa, ya kan ya. Kita bikin tuh ruangan kamar kita jadikan musola, namanya tempat sholat. Tapi kalau masjid enggak bisa, karena masjid itu mencakup semuanya, baik itu kebersihannya, kesuciannya, ya kan, bahkan suci semuanya. Orang yang haid enggak boleh, orang yang junub enggak boleh, ya kan, itu semuanya tuh masjid namanya. Tapi kalau musola siapapun tuh boleh, orang yang punya hadas besar boleh, karena itu tempat sholat. Ibarat sejadah sejadah di dalam kamar kita, ya kan, tempat sholat namanya. Walaupun siapa aja boleh di situ. Tapi kalau bicara masjid mencakup semuanya. Mana orang istilah kata mau ke masjid harus sholat tahiyatul masjid. Kalau iktikaf dia bisa beriktikaf di dalam masjid. Mana iktikaf yang lebih afdal itu Masjidul Jami, adalah masjid yang besar. Masjid Jami itulah masjid yang bisa dijadikan sholat Jumat seperti masjid di sini, ya kan? Itu boleh. Makanya kita niatkan dari rumah, saya mau niat iktikaf. Kapan itu iktikaf? Iktikaf itu sebenarnya enggak lama-lama, Pak. Jadi enggak harus semalaman. Kita habis tarawih jam 10, umpamanya istirahat di rumah, mau ngapain, mau iktikaf jam berapa? Jam 10, terpulang subuh. Jadi enggak harus jarak waktu itu sampai berjam-jam dia di masjid. Mana? Kata ulama, wasyar'an, menurut syarak iktikaf itu biqadri tumanina, ukuran tumanina. Kita kalau tumanina berapa ukurannya? Baca subhanallah, ya kan? Orang masuk ke masjid baca apa? Subhanallah. Sebentar enggak? Sebentar, enggak lama, ya kan lamanya. Dia ke masjid terus pulang lagi, itu dapat pahala. Yang penting dia ada niat masuk, dia berada di masjid terus niat dia di dalam masjid. Makanya nawaitul i'tikaf, dia niat nawaitul i'tikaf fi dalam masjid, saya niat i'tikaf di dalam masjid. Bahkan kapan saja bisa. Kita habis sholat subuh, tadi sebelum sholat subuh, atau habis sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh kita langsung niat i'tikaf. Kullu waktin, setiap waktu. Setiap waktu itu maksudnya setiap bulan. Apakah di bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Hafid, Haji, semua bisa semuanya. Cuman di antara semua bulan yang lebih ditekankan kata Nabi, kata para ulama adalah awakhirul Ramadan, yaitu di akhir bulan suci Ramadan, akidun. Itu yang lebih ditekankan, yang lebih disunnah muakkadkan kata para ulama. Makanya dianjurkan kata ulama, inilah tekankan ini sunnah muakkad. Muakkad itu hampir mendekati kewajib. Makanya hampir mendekati kewajib ini sunnah hukumnya. Apabila dia masuk ke dalam masjid, dia niat nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, saya niat i'tikaf dalam masjid sunnah karena Allah. Atau dia wajib pengen niat nawaitu fardhul i'tikaf, saya niat fardu i'tikaf di dalam ini masjid, fardu karena Allah Ta'ala. Maka ini orang dapatkan, yang satu dapat fardu, yang kedua dapat sunnah. Paham nih ya? Nah, jelas Pak ya? Iya, itu niatnya, masalah niat. Kapanpun itu bisa. Atau kita mau sholat Jum'ah, biasanya kita datang ke masjid udah punya wudhu, tapi nggak ada niat i'tikaf, nggak bisa. Kita nungguin khutbah kan lama, lumayan, hitung-hitung dapat pahala. Kita niatkan nawaitul i'tikaf, jadi sholat sunnah dapat, i'tikaf dapat. Walaupun jadi enggak harus berjam-jam orang itu harus di dalam masjid. Yang penting diisi dengan kegiatan. Apakah diisi dengan kegiatan itu lebih baik lagi. Apakah diisi dengan dia membaca Al-Quran, apakah diisi dengan bacaan zikir, tahlil, tahmid, dan bacaan-bacaan yang lainnya, itu yang lebih istilahnya lebih diutamakan. Nah, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu mana kita hampir, yaitu di dalam bulan suci Ramadan, hampir istilah kata masih sisa bulan suci Ramadan. Ya, harapan kita semuanya kepada para jamaah sekalian,
Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali karena mengistimewakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan umat-umat yang dahulu, bahkan umat Nabi Muhammad pun sangat istilah kata mempersialkan adanya, sangat istilah kata inilah bulan untuk umat baginda Nabi Muhammad, maka disebut Lailatul Mubarakah atau bulan yang sangat diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita jaga, yaitu di dalam bulan suci Ramadan ini, supaya apa? Jangan puasanya kita jaga yang dohirnya, dan semua puasa yang batinnya pun kita jaga, karena untuk mendapatkan lipatan pahala itu sangat sulit. Sulit bagaimana? Yaitu kita mengharapkan, karena di dalam bulan puasa ini, puasa inilah puasa ibadah yang sir, puasa yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu adalah ibadah yang kelihatan sama kita. Orang sholat subuh kelihatan sama kita, orang ngambil air wudhu kelihatan sama kita, orang yang pergi haji kelihatan sama kita, orang yang bersedekah kelihatan sama kita. Tetapi ibadah puasa, ibadah yang dirahasiakan, walaupun dia bergaul pada siapapun, walaupun kita nggak tahu ternyata dia sedang puasa. Makanya wa ana ajzi, akulah yang akan membalas nih orang yang sedang berpuasa. Maka disitulah lipatan-lipatan pahala yang sangat istilah kata melipatkan pahala semua, dari mulai pahala 1 sampai 7, 10, bahkan sampai 300 lipatan pahala akan diberikan kepada orang tersebut apabila dia menjaga puasanya di bulan suci Ramadan. Bagaimana menjaganya? Ada 5. Khamsun yuftirus shaim. Orang bisa batal dengan puasanya, pahalanya bisa gugur. Pahalanya bisa gugur. Mana? Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin al-kadhib. Orang bisa batal puasanya, pahalanya maksudnya. Dia puasa tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang pertama, orang bohong. Dia berbohong kepada temannya, istilah kata yang sangat dilarang oleh Allah. Dia dagang berbohong, semuanya apapun usahanya bohong, semuanya bohong, tapi dia berpuasa, maka puasanya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibah, dia istilah kata wal ghibah, saling menggunjing orangnya, ngomongin orang terus, ya kan, silakan kejelekan dia omongkan. Itu istilah kata walaupun dia berpuasa tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa namimah, ngadu-ngadu, dia ngadu sana sini, itu tidak akan diterima oleh Allah. Wal yamin kadzibah, sumpah bohong, tidak akan diterima oleh Allah puasanya, pahalanya. Makanya ibadah itu sulit pahalanya. Kita sembahyang, jangan pun puasa, sholat pun sama. Kita ibadah, sholat berjamaah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ibadah dia rajin sholatnya, tapi apa harapan? Ternyata yaitu sholatnya dia selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan harapan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita biasa baca, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana. Ya Allah, hai Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, ya kan, terus qiyam wa qiyam, dan qiyam kami, qiyamul lail kami, terus wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa tadarru'ana, rendah kami kepadamu ya Allah, terus wa ta'abudana, ibadah kami, semuanya mohon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah harapan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kita berbicara bulan suci Ramadan, keistimewaan di bulan suci Ramadan banyak sekali, ya kan. Tinggal tergantung kita, niat kita, ibadah kita, yang wajib, yang sunnahnya. Marilah kita gerakan, kita lebih semangat lagi di bulan suci Ramadan. Tujuan intinya adalah supaya apa yang kita kerjakan,
di bulan suci Ramadan, baik itu di siang hari, di malam hari, sholat tarawehnya, ngaji Qur'annya, ya mudah-mudahan harapan kita selalu yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini memang baru perdana kali ya, karena ada ini Ustadz, silakan sama Ustadz katanya ke sini ya, ya insya Allah gitu kan. Memang kalau saya ini namanya Haji Sarkoi, tinggal saya di daerah Gebiuran situ atau perapatan pojok. Nah di situ ada masjid, namanya Masjid Miftahul Huda. Nah itu memang di situ saya sebagai ketua DKM-nya di situ. Ya ini mas sekalian ya apa ya, itu perkenalan kepada Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan silaturahmi, ya mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya di sini ya tidak panjang-panjang kali ya, mungkin hanya cukup sekian. Saya mohon maaf. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.